kabar kalian? Kita coba lagi di program Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore bersama saya, Dea Yujihan. Kali ini Ngopi Sore spesial banget. Kenapa? Karena kita hadir langsung di pameran Gias yang diselenggarakan di BSD. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan narasumber-narasumber perwakilan dari produsen otomotif. Karena kita akan ngobrol soal apa? Ya, soal perkembangan dunia otomotif dan juga kira-kira prospek dari mobil listrik di Indonesia itu seperti apa. Nah, kalau pengen tahu lebih lanjut, kalian harus tonton terus langsung di kanal YouTube Tempo.co, Tempo Media, dan juga Facebook Tempo Media. Kalau kalian penasaran, ikutin terus aku di Ngopi Sore, ngobrol inspirasi sore-sore. Yuk! Di atas sebuah mobil yang memang dirancang khusus menjadi sebuah studio podcast ya, atau bisa dibilang nih kayak studio berjalan deh, keren banget ya. Nah, bis ini itu dirakit oleh Adi Putro bekerjasama dengan Opel.co.id, sebuah perusahaan media digital. Oke, sahabat Tempo, untuk memulai perbincangan di Ngopi Sore edisi spesial Gias kali ini, kita akan memulai perbincangan bersama dengan Mas Brian Gomgom. Beliau ini Media Relations dari Wuling Motors ya. Aku manggilnya Mas Gomgom aja ya. Mas aja ya, betul Mas. Oke, siap Mas Gomgom. Gimana kabarnya nih Mas Gomgom? Baik banget. Aman ya hari ini ya? Aman. Luar biasa. Thank you banget sudah gabung di Ngopi Sore Tempo hari ini. Oke, nah sekarang kita akan ngobrolin soal Wuling nih Mas Gomgom yang ini ya, lagi gencar-gencarnya memasarkan mobil listrik di Indonesia. Jadi kita akan ngobrolin soal itu. Nah, yang pertama nih, Wuling ini kabarnya menjadi brand pertama yang menjual kendaraan listrik dengan harga di bawah 300 juta rupiah. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kemudian Wuling ini berani menjual dengan harga yang relatif cukup murah itu ya, jika dibandingkan dengan brand-brand lain, Mas Gom? Nah, jadi kita itu melihat secara global ya Mbak, tren otomotif itu beralih nih sekarang, pelan-pelan sudah mulai beralih ke elektrifikasi kendaraan. Dan ternyata di Indonesia sendiri itu juga sama. Pemerintah Indonesia lagi gencar-gencarnya buat mempercepat adanya elektrifikasi di mobilitas kita. Nah, kita sebagai brand yang selalu berinovasi melihat ini adalah inovasi kita yang berikutnya dengan menghadirkan mobil listrik untuk pasar Indonesia. Nah, menariknya lagi nih di sini, kita itu berpikir bagaimana bisa membuka akses atau memberikan kemudahan buat masyarakat Indonesia yang mau beralih ke mobil listrik. Dan salah satunya hadirlah mobil listrik pertama Wuling di Indonesia itu yang namanya Wuling R-EV. Dan memang sekarang antusiasnya sangat luar biasa sekali. Sampai gitu. sekarang ya, Sampai sekarang. peminatnya banyak banget ya. Luar biasa. Oh, jadi untuk memudahkan masyarakat juga untuk menuju ke arah kendaraan listrik lah ya. Era kendaraan listrik itu sudah dimulai sekarang. Oke, gitu. baik. Nah, Mas Gom, informasinya ini sudah ada tadi ya ribuan pemesanan untuk R-EV ini sendiri gitu kan. Apakah itu benar dan mungkin ada kisaran angkanya seberapa besar antusias dari masyarakat terhadap R-EV ini sendiri? Nah, dari dua model yang dipasarkan kan ada standard range dan juga long range ya. Ya, betul. Dari dua ini mana nih yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Nah, jadi menariknya gini Mbak, si Wuling R-EV ini sebenarnya mulai di pre-book itu dari tanggal 11 Juli kemarin. Jadi 11 Juli itu ulang tahun Wuling yang kelima. Dan memang kita tradisinya itu setiap ulang tahun ada aja kejutannya. Nah, mantap. Wuling R-EV dibuka pre-book di sana dan ditutup di tanggal 10 Agustus kemarin. Sebelum Gias dibuka. Itu kita sudah mencatatkan lebih dari 1.500 pemesanan Mbak secara nasional. Baik. Nah, pas tanggal 11 dimulainya Gias ini, itu ternyata langsung rame lagi. Kenapa? Karena ternyata perkiraan harganya itu di bawah nih dari harga OTR resminya Wuling gitu. Jadi antusiasnya semakin gede banget dan itu terlihat di booth kita di Gias. Nah, untuk dari komposisinya sendiri Mbak, sebenarnya kita ngelihat juga adanya yang peminatnya itu banyak kan yang long range atau yang paling tinggi. Kenapa ya kira-kira tuh? Nah, itu juga kita sekarang lagi penasaran nih karena ternyata kita ngeliat masyarakat Indonesia animonya tuh cukup baik untuk mobil listrik. Dan
di Wuling REV ini yang paling tinggi yang namanya varian long range itu yang paling dicari ternyata. Gitu. Varian long range ya, Iya, ternyata yang paling dicari. dicari oleh Betul. masyarakat. Baik. Nah, Mas Gom, mobil listriknya tuh kan imut ya, Iya. gemesin, cute gitu. Kecil ya. Nah, kira-kira sebetulnya siapa sih pangsa pasar yang diincar Wuling dengan produk yang seperti itu? Nah sebenarnya karena tadi Mbak, karena kita pengen membuka akses yang lebih besar terhadap masyarakat Indonesia yang mau pindah ke mobil listrik. Jadi siapapun itu bisa jadi target konsumen dari Wuling REV. Siapapun. Ya, Oke. terlebih lagi orang-orang yang memang sekarang mulai peduli terhadap lingkungan dan memang sudah mau mulai beralih ke mobil listrik. Dan itu ternyata ya tadi kita lihat 1.500 lebih orang sudah memesan di saat pre-book itu. Ya artinya memang animo untuk Indonesia yang lebih hijau pun juga itu akan lebih cepat sepertinya. Bisa tercermin dari angka Iya, itu ya. Apakah betul. itu sudah melampaui target yang dibuat atau gimana tuh Mas? Ya. Saking gedenya angka itu. Ya tentunya ini juga jadi sesuatu yang menarik buat kita. Kenapa? Karena ini mobil listrik kan yang baru ya. Mobil listrik tuh sesuatu yang belum terlalu awam lah orang. Nah tapi ternyata banyak yang mau mencoba Wuling REV gitu. Luar biasa banget nih. Oke, nah Mas Gom, apakah Wuling ini nantinya akan langsung menuju ke mobil listrik murni gitu ya? Atau apakah akan ada model yang hybrid dulu di masa mendatang atau bagaimana? Nah, sebenarnya kita itu sekarang memang fokusnya di baterai ya, baterai electric vehicle. Jadi mobil listrik berbasis baterai itu di Wuling REV. Nah, tapi apapun itu Mbak, teknologi apapun itu, perkembangan seperti apa, itu pasti Wuling akan melihatnya seberapa besar potensinya. Tapi saat ini untuk Indonesia ya kita fokusnya di mobil listrik yang berbasis baterai. Artinya Wuling akan terus mengikuti perkembangan zaman Iya, begitu kita akan ya. lihat perkembangan zaman dan juga perkembangan secara global untuk otomotif dunia sih. Oke, Gitu. baik, untuk bisa diterima oleh masyarakat Iya, juga betul, ya. betul. Baik. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa saja tantangan menuju era kendaraan listrik menurut Wuling nih? Ini kan kalau tadi disebutkan memang ternyata antusiasme masyarakat sebetulnya memang sudah tinggi, tapi tentu tidak terlepas dong dari tantangan-tantangan atau kendala-kendala yang dihadapi. Apa sih dari teman-teman Wuling sendiri? Ya, untuk sebenarnya tantangannya ya kita lihat dulu kayak waktu itulah ya, mobil dari transmisi manual ke otomatis, ya kan, mesin bensin ke ada juga mesin diesel. Nah sebenarnya perubahan aja sih Mbak yang bikin memang kita perlu waktu untuk sosialisasi mengenai mobil listrik. Seperti apakah kendaraan listrik itu mudah dirawat, seperti apa pengisian baterainya. Jadi edukasi-edukasi mengenai mobil listrik itu memang menjadi tugas kita juga. Dan kita juga sebenarnya melihat ini satu kesempatan ya, karena ini kan artinya baik Wuling dan juga pemerintah Indonesia bersama-sama nih bahu-membahu untuk memberikan sesuatu gerakan membuat Indonesia menjadi lebih hijau. Jadi mari kita sama-sama semakin menggalakkan mobil listrik dan juga semakin memberikan edukasi luas nih terhadap masyarakat mengenai era elektrifikasi ini. Baik, kerjasama semua pihak termasuk Wuling untuk Iya, menuju Indonesia lebih hijau begitu ya. sekali, luar betul biasa. sekali. Nah, terus kemudian harapan dari teman-teman Wuling sendiri ke depan itu nanti akan seperti apa terkait tadi ya mobil listrik di masa depan untuk menuju semangat Indonesia lebih hijau. Bagaimana tuh Mas Gom? Ya kita sih berharap ini juga bisa menjadi tren lah ya, tren di Indonesia untuk mobil listrik, dan juga dengan adanya Wuling REV ini bisa menjadi pilihan masyarakat lah yang mau ikut serta dalam menghijaukan Indonesia. Seperti itu Mbak. Oke, mudah-mudahan cita-cita ini bisa tercapai. Amin, Semangat Mbak. banget. Terima kasih banyak Mas Sama-sama. Brian Gom-Gom Iya, sama-sama. atas waktunya dan juga bincang-bincangnya kali ini di Ngopi Sore edisi spesial Gias ya bersama Iya. Jihan tentunya. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi dengan narasumber lainnya di set selanjutnya begitu ya. Dan kita akan kasih lewat dulu yang satu ini.
Anda kembali di Ngopi Sore bersama saya Jihan, dan di segmen kali ini kita sudah kehadiran narasumber dari Toyota. Sebagai yang kita tahu bahwa Toyota ini sudah merajai dunia otomotif di Indonesia cukup lama ya. Kali ini saya kehadiran tamu Mas Dimas Ibrahim Aska, Interactive Communication Department Head PT Toyota Astra Motor. Hai Mas Dimas. Kakak Jihan, selamat sore. Selamat sore Asik. juga. Gimana kabarnya? So far so good kayaknya. So far so good. Wow, thank you banget sudah hadir di Ngopi Sore bareng Tempo ya. Di Thank tengah you. kesibukannya Mas Dimas loh ini loh. Waduh, thank you malah kita boleh nyampe ke sini. Wah, sama-sama senang deh pokoknya sore hari ini ya. Oke, Mas Dim, kita akan ngobrolin soal mobil listrik ya, karena Wow. kali ini Ngopi Sore ini ngobrolin soal specifically mobil listrik gitu. Yes, Nah, oke. kalau di Toyota sendiri begitu kan memang beberapa tahun terakhir ini menyatakan komitmennya untuk memproduksi kendaraan ramah lingkungan Oke. di Indonesia untuk mendukung semangat Indonesia yang lebih hijau Yes. begitu ya. Nah, Tepat sekali. mungkin boleh dikasih bocoran ke kita soal seperti apa progresnya sejauh Oke. ini, dan ini ada kabar bahwa Kijang Innova ini akan hybrid ya, begitu ya. Kira-kira akhir tahun ini apakah itu benar, dan kira-kira sudah sampai di mana sekarang prosesnya? Oke, jadi tadi yang di awal apa ya, komitmen untuk apa namanya ya, berelektrik lah ya sebenarnya. Toyota sendiri kita di Indonesia mulainya itu lama loh, 2009. 2009. Yes, jadi kita pertama kali masarin mobil elektrifikasi itu start 2009. Jadi kalau sekarang udah masuk tahun berapa nih? 12 tahun berarti ya. Iya. 12 ya, 12 lebih lah ya. 13 tahun 13 malah tahun. sebenarnya. Jadi komitmen ini sebenarnya kita sudah start dari tahun 2009, artinya sudah masuk tahun ke-13 di Indonesia. Karena kalau secara global bahkan elektrifikasi dimulai tahun 1997, jadi udah lama banget sebenarnya. Baik. Nah, memang kalau kita lihat dari seberjalan waktu, dari dulu kita cuma punya satu model, sekarang kita udah punya lebih banyak lagi model. Macam-macam. Di Toyota ada, di Lexus juga ada. Nah, kita harapannya ya tidak berhenti di situ sebenarnya. Dulu cuma satu model, sekarang hampir semua segmen ada, hampir semua MPV ada, SUV ada, sedan ada, yang lainnya juga ada. Nah, itu yang kita pengen perluas lagi. Harapannya apa sih sebenarnya? Ya tadi kata Kak Jihan kan, elektrifikasi ini salah satunya buat support apa namanya ya, Indonesia yang lebih jauh lah. Yoi. Gampangnya begitu ya. Nah, tapi yang kita pengen lakukan di Toyota adalah support ini tidak boleh berhenti hanya untuk sebagian orang. Jadi lebih banyak orang yang bisa mensupport akan lebih baik. Karena Oke. pada dasarnya ini bukan jadi cuma tanggung jawab ya, tapi sebenarnya adalah kesempatan semua orang untuk berkontribusi. Itu yang menjadi alasan kenapa Toyota akhirnya satu model tahun 2009, sekarang udah lebih banyak lagi modelnya. Nah, tadi kajian nanya, bener nih Kijang Innova. Nextnya kita akan masuk ke produksi lokal. Oh, wow. Harapannya apa sih sebenarnya? Akan lebih banyak lagi orang yang bisa berkontribusi. Karena pada dasarnya ya itu tadi, ini rasanya bukan tanggung jawab ya, tapi ini adalah kesempatan semua orang untuk ikut berkontribusi. Karena kita ngambil contoh sebenarnya gini Kak Jihan. Kalau kita mau mobil listrik, katanya buat Indonesia lebih hijau. Sebenarnya kan sekarang juga kita belanja udah nggak boleh pakai plastik ya. Iya. Ya itu kan sebenarnya orang-orang yang belanja tidak pakai plastik sebenarnya ikut berkontribusi. Nah, pengennya Toyota adalah semakin banyak yang ikut berkontribusi. Nah, itulah makanya berawal dari satu model, sekarang modelnya banyak. Nah, kita mulai akan masuk lagi ke local production. Wah, luar biasa. Jadi bukan cuman milik beberapa pihak aja, Yes. tapi semua Dan semua itu Semua ya? semua berkesempatan. semua punya kesempatan yang Yes. sama. Oke, wow. Baik. Nah, Mas Dim, terus kemudian soal Toyota yang saat ini baru melalui salah satu produk kendaraan listrik baterai murni, apa itu? Banyak loh. Banyak ya. Ya, Apa? jadi Salah satunya Oke, misalnya. di ada Gias beberapa. ini di Toyota Astra Motor kita bawa dua ya. Mobil murni listrik. Lexus sudah ada UX 300e yang sebenarnya udah mulai kita jual tahun 2020. Nah, untuk pertama kali Toyota brandnya pun kita bawa ke sini. Namanya Toyota BZ4X atau BZ itu stand for Beyond Zero. Artinya memang ya zero emisi ya. Zero sebenarnya. emisi. Betul. Jadi memang sebenarnya nggak cuma mobil listrik yang kita bawa ke sini.
Tapi kalau Apalagi? di Toyota itu kita bawa semua teknologi yang mengarah ke sana. Semua teknologi yang mengarah Betul ke sana. sekali. Karena ya Apalagi misalnya? jadi di sini kita hybrid punya, plug-in hybrid punya, Mhm. full baterai EV pun punya. Tujuannya tadi balik lagi, semua orang akan butuh kebutuhan beda-beda. Nah itu yang kenapa kita pasangin semuanya. Harapannya semua orang kebayang nih. Waduh, gue butuhnya apa ya? Gue butuh yang ini atau gue butuh yang itu. Gue butuh untuk pakai harian atau gue pakai cuma untuk taruh di dalam garasi dan lain-lain. Tapi balik lagi intinya adalah semua orang berkesempatan. Jadi sebanyak mungkin kita taruh di sini. Jadi memberikan banyak pilihan model Yes. untuk orang jadi bisa tahu kebutuhannya ada di mana, yang mana gitu Mas. Betul Tim. sekali. Oke. Nah Mas Tim, tapi kalau misalkan ada anggapan yang menyebut bahwa Toyota ini terkesan lambat mengembangkan kendaraan listrik baterai, itu tanggapan dari Mas Tim gimana? Sebenarnya gini, kalau kita balikin ke belakang tadi, sebenarnya itu ada elektrifikasinya sendiri udah dimulai cukup lama ya sebenarnya. Nah, seberjalannya waktu sebenarnya kan kita makin bisa lihat nih kebutuhannya seperti apa. Itu kenapa di Toyota kita nggak mau hanya berhenti. Oke, kita fokus di baterai EV saja. Karena nanti kalau misalkan kita hanya fokus di baterai EV, ya tadi kesempatan semua orang untuk mensupport jadi hilang. Terbatas. Betul. Kita ambil contoh sebenarnya di Indonesia tahun ini. Kalau kita keluar sedikit dari elektrifikasi ya sebenarnya. Tapi kalau kita bawa ini ke arah Indonesia yang lebih hijau, sebenarnya kan tahun ini kita juga sudah bukan diajak ya, tapi bersama-sama dengan pemerintah standarisasi mesinnya pun sudah ditingkatkan dengan Euro 4. Jadi artinya apa? Nggak cuma elektrifikasi, sebenarnya yang non elektrifikasi pun ikut support. Nah cuma kalau kita ngomong secara elektrifikasi, kita pengennya semuanya berjalan bersamaan. Karena tadi semuanya pengen punya, bukan punya ya, semua orang pengen Mendukung. Semangat. dan semua orang kebutuhan berbeda-beda. Iya, benar juga sih. Iya kan? Iya, benar. Setiap orang pasti beda kebutuhannya. Betul, Menyesuaikan kebutuhannya. Betul, itu yang menjadi bukan alasan ya, tapi sebenarnya adalah menjadi spirit yang kita namain, kalau di Toyota kita namakan itu multi pathway. Banyak jalan, semua orang bisa support. Banyak jalan, semua orang bisa support, benar. Enggak nih Mas Tim. Asik. Oke, nah Mas Tim, kemudian Toyota ini kan juga dikenal sebagai pionir kendaraan elektrifikasi di Indonesia, begitu Yes. kan. Nah, sejak kapan jadinya sebenarnya menjual kendaraan jenis ini? Terus apa aja model-model atau jenis-jenisnya? Mungkin yang bisa dijelasin lagi yang lebih detail gitu dong, biar penonton Ngopi Sore tahu. Oke. Gini kajian. Jadi awalnya banget kita cuma punya satu model ya tahun 2009, itu Toyota Prius. Jualannya pun mungkin rasanya ya rata-rata 1 per bulan. 1 per bulan pada Yes, masa itu masa ya, itu. ketika masih permulaan di Betul. 2009. Oke. Seberjalan waktu kita mulai tambah lagi modelnya. Waktu itu kita masuk dengan sedan. Sekarang juga sedannya udah lumayan banyak ya. Di Toyota ada 2 yang hybrid, di Lexus hampir rata-rata sedannya punya hybrid. Habis itu kita bawa juga plug-in hybrid ke Indonesia. Nah, bahkan tahun 2020 Lexusnya sudah punya pilihan full baterai EV. Nah itu yang sebenarnya menjadi stepping stone agar semuanya tadi bisa bisa tersedia sebenarnya. Nah dulu berawal dari kita jualan berapa ya, belasan setahun gitu ya. Oke. Sekarang kita ya lumayan lah, alhamdulillah sudah mulai masuk ke level 1000 lebih setahun. Nah harapannya itu nanti ke depan bisa lebih banyak Nambah lagi dengan cara apa sebenarnya, yaitu tadi menambah model dan kalau bisa ya quote unquote modelnya harus Indonesia banget. Harus Indonesia banget ini. Harus Indonesia banget. Penting nih ya. Penting banget. Oke. Wah, plus deh kalau udah ngomongin Indonesia, menyinggung nasionalisme juga nih ya tentunya. Harus dong. Ya. Iya, harus banget. Baik, nah Mas Dim, kalau mau ngomongin soal tren penjualan kendaraan elektrifikasi ini sendiri ya, dari tahun ke tahun mungkin antusiasmenya tadi memang sudah disebutkan dari 2009 berapa, atau sekarang akhirnya sampai sekarang udah ribuan? Yes, mungkin ya 1000 something setahun, 2 tahun Per belakangan, tahun? betul. Oke, mungkin pencapaian paling tinggi saat ini sekarang mencapai Tahun ini berapa? kayaknya bisa di atas 1.500 kali ya. Wow. Oke, tahun ini. Di Tahun saat ini. orang-orang sudah mulai melek kebutuhan tenaga. Ya, mungkin sebenarnya gini, kalau misalkan kita bilang melek nggak melek, sebenarnya kalau bisa dibilang adalah trennya sudah menuju ke sana. Trennya sudah menuju Mau ke tidak sana. mau orang mulai mengarah ke sana betul. ya. Mengarah ke sana memang mungkin ini butuh ya, tidak cuma Toyota yang menyediakan, makanya
apa ya? Kalau kami di Toyota merasanya adalah ya perjuangan kita selama ini dari tahun 2009, akhirnya pelan-pelan teman-teman lain ikut juga support dengan menyediakan model-model elektrifikasi. Ya it's a good thing. Harapannya kedepannya akan makin besar. Amin. Oke Mas Dim, sekarang kalau ngomongin soal era kendaraan listrik di Indonesia, tentu Yes. ada tantangannya dong, ada macam-macam nih kendalanya. Banyak. Kalau menurut Toyota sendiri, kira-kira kalau boleh di breakdown apa Oke. aja tuh? Oke, yang sebenarnya gini, tantangan banyak, tapi tantangan ini sebenarnya itu adalah bagian dari total ekosistem. Nah, kenapa dinamakan ekosistem? Sebenarnya kan gini, untuk industri atau jangan industri lah ya, untuk tren elektrifikasi ini bisa berjalan, sebenarnya kan butuh banyak faktor. Satu, harus ada barang yang dibeli, ya kan? Yang kedua, harus ada yang mensupport. Yang ketiga, harus ada, ya kalau kita ngomong mobil, harus ada nyiapin infrastrukturnya. Kita harus nyiapin kita harus nyiapin infrastruktur itu tidak hanya infrastruktur umum ya, tapi yang paling penting adalah infrastruktur untuk membantu lebih besar lagi, misalkan tempat servis dan lain-lain. Habis itu juga ya dijalankan ada DLL AJR segala macam, itu kan semua harus inline. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah harus ada yang beli. Harus ada yang beli untuk memulai. Untuk memulai. Ya. Nah, jadi sebenarnya adalah tantangan yang paling besar adalah bagaimana semua faktor ini bisa berjalan bersamaan. Karena setelah semua ini berjalan bersamaan, maka ya tadi demand-nya akan tumbuh. Demand-nya akan tumbuh akan dibantu oleh model yang bertambah. Nah, untuk model yang bertambah nanti dibutuhkan juga infrastruktur yang lebih banyak lagi. Karena jangan lupa kita di sini adalah negara yang salah satu quote unquote-nya adalah anak mudik. Anak mudik, itu bener banget. Bener banget kan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kita bilang sebenarnya tantangan paling besar adalah membuat semua faktor dalam ekosistem ini bisa berjalan bersamaan, tumbuh bersamaan. Nah, dengan semua ini tumbuh, nanti demand-nya akan tumbuh, akibat demand-nya akan tumbuh, maka mobilnya akan lebih banyak masuk. Akibatnya tidak menutup kemungkinan di depannya ya bertumbuhlah si namanya elektrifikasi ataupun mobil listrik atau teman-temannya ini. Jadi ya kita di Toyota merasa bahwa makin banyak yang bermain, makin banyak trennya, ya itu akan bagus untuk Indonesia juga. Tapi seberapa optimis nih Mas Dim? Ini akan berlangsung dengan cukup cepat ya? Sangat optimis. Sangat optimis. Karena kalau misalnya kita lihat perjalanan panjang 2009 sampai sekarang itu kan bisa dibilang ada lonjakan ya. Karena yang udah ada signifikan. betul, ada lonjakan yang signifikan di 2-3 tahun terakhir. Artinya trennya sudah ada. Tinggal ya itu tadi, perbanyak model, infrastrukturnya disiapin, dan itu semua paling penting adalah berjalan berbarengan. Karena kalau salah satu aja trennya demand-nya ada, barangnya nggak ada, salah juga. Kebanyakan barang nggak ada yang beli, lebih Itu salah juga. lagi sebenarnya. PR juga. Nah, jadi kuncinya tadi harus berbarengan. Jadi konsumen siap, regulasi juga mendukung, industrinya juga siap, dan bahkan ya sekarang kayak misalkan di Toyota kami mulai masuk ke local production. Artinya apa? Impact dari tren elektrifikasi tidak hanya membuat mobilitas orang berjalan dengan elektrik, tapi yang lebih jauh lagi adalah impact ke negaranya juga. Penggunaan bahan baku, terus yang kedua juga penggunaan SDM. Yap. Dan lain-lain. Akhirnya kembali ke situ juga. Jadi memang semuanya harus berjalan berbarengan. Itu dia tantangannya yang harus kita pecahkan bareng-bareng ya. Harus, tapi jangan terlalu pecah juga ya. Susah bersih ini. Tolong kali. Oke banget, thank you Mas Dim sudah ngobrol bareng Ngopi Sore Siap. hari ini. Mudah-mudahan semangat kita semua untuk menuju yang lebih hijau tadi bisa terwujud tidak lama lagi kita Amin. ya. Amin. Thank you banget sekali lagi. Siap. Mas Dim, kita Thank you, jumpa Kak lagi lain Jihan. kesempatan ya. Ya, Sehat siap, terus ya. sehat terus. Baik, kita akan segera kembali di Ngopi Sore di segmen selanjutnya.
Saya ini gini-gini Ustaz. Saya akan mengunjungi Ukraina. Jadi memang kuartal kedua ini akan sangat berat sekali. Ini panitia rakyat. Saya juga rakyat. Ya, kita kembali di Ngopi Sore. Di segmen terakhir kali ini kita akan masih ya ngobrolin soal mobil listrik gitu. Tapi kali ini tamu saya hadir dari Hyundai Indonesia ya. Ada Mbak Astrid Aryani Wijana, Head of Marketing Department Hyundai Motors Indonesia. Selamat datang Mbak Halo. Astrid. Gimana kabarnya nih? Baik, thank you udah diundang bincang-bincang riang kan ini, Riang bincang-bincang banget pokoknya, santuy ya. Iya. Baik, oke, thank you juga dari Tempo sudah happy banget nih Mbak Astrid hadir sore hari ini bersama Ngopi Sore ya, bersama saya Jihan. Oke, nah kami tuh punya beberapa pertanyaan nih Mbak Astrid ya soal itu tadi mobil listrik gitu. Nah kalau dari teman-teman Hyundai sendiri ini kan memang sudah mulai menjual kendaraan listrik tuh sejak 2020, benar? Betul. Terkonfirmasi benar ya 2020 ya? Benar. Jadi kami launching pertama kali itu bulan November di tahun 2020. Karena kan sebenarnya Hyundai udah ada. Kemudian dari sisi headquarter memutuskan untuk masuk kembali langsung subsidiary di bawah mereka. Jadi waktu itu memang niat awalnya untuk mewujudkan visi global, which is progress for humanity. Jadi justru produk yang pertama kali diusung untuk menandai kelahiran kembali Hyundai di Indonesia tuh dengan bawa 2 mobil listrik full 100% baterai. Jadi waktu itu kita bulan November ngeluncurin Kona Electric dan Ioniq Electric. Oke, tapi artinya Hyundai ini berani duluan terjun di kendaraan listrik di Indonesia ya? Oh, tentu saja. Oh, tentu saja. Kalau nggak kapan Yakin? lagi? Coba. Ya. Karena sama ya, mungkin kayak orang bilang apa ya, telur sama ayam ya. Yang mana yang lebih dulu gitu? Mau produknya dulu atau mau infrastrukturnya dulu. Jadi kalau kita akan tetap dalam posisi menunggu, ya itu nggak akan terjadi. Jadi Nggak akan jalan-jalan gitu nggak ya? akan jalan-jalan. Nanti selalu baliknya itu lagi. Jadi dari sisi Hyundai Motors Indonesia juga langsung penuh komitmen. Oke, kita bawa produknya. Terus kita juga punya sikap jelas. Kita siap dukung infrastrukturnya juga. Gitu. Oh, siap dukung infrastrukturnya juga ya. Oh, berani sekali, mantap. Nah, kemudian ngomongin soal ini ya, shifting dari kendaraan mesin pembakaran internal ke kendaraan listrik gitu. Apa yang menjadi tantangan terbesar yang teman-teman Hyundai ini rasakan atau alami gitu? Gimana? Oke, dari setahun ke belakang ya, pas kita udah mulai luncurin, terus ketemu sama banyak konsumen, dengar pendapat mereka. Yang paling utama tuh sebenarnya kebiasaan. Kebiasaan apa nih maksudnya? Jadi Konteksnya habit kemana? konsumen. Jadi kalau misalnya kita balik ya, mungkin kalau zaman dulu yang diperkenalkan pertama kali ada mobil listrik, begitu dapat mobil gas juga mereka pada bingung-bingung kali gitu loh. Tapi ya pada prinsipnya kebiasaan sih, karena memang mobil listrik ini membutuhkan sesuatu yang bisa dibilang enggak sama rutinitasnya dengan mereka yang terbiasa menggunakan internal combustion engine. Jadi misalnya paling gampangnya, kalau internal combustion engine itu pasti akan sangat bergantung kepada SPBU. SPBU akhirnya ke situ ya. Jadi pertama kali begitu keluar mobil listrik, yang ditanya itu adalah SPKLU-nya ada di mana. Padahal sebenarnya charging station atau SPKLU itu tidak selalu menjadi landasan utama untuk ngisi atau ngecas si mobil listrik. Prinsipnya sepanjang ada listrik harusnya bisa ngecas dong. As simple as listrik di rumah. Baik. Jadi sebenarnya charging spot
yang paling mudah didapat itu adalah ya di rumah sendiri. Nah, tapi kan untuk menumbuhkan kebiasaan baru ini tentunya nggak mudah. Ya. Sama aja sih kayak dulu orang juga nggak kenal ada smartphone. People can live basically nggak usah bawa handphone, mereka bisa kemana-mana. Ya anggap aja ini tuh kayak big gadget yang datang lengkap dengan portable chargernya. Jadi kebiasaan untuk mengubah stigma bahwa mobil listrik harus punya SPKLU ataupun juga biasanya range anxiety, jadi kecemasan akan jarak. Karena mereka langsung berasa kan baterai nih, iya perlu berarti kan ada jarak tertentu Nah, yang bisa ditempuh. ya di durasi tertentu gitu ya, dengan Jadi dia baterai itu. selalu punya ya itu yang kita sebutnya tuh range anxiety. Karena merasa kecemasan. bahwa takut nih nanti segini cukup nggak ya, jalan ke segini cukup nggak ya, padahal di era modern saat ini baterai full charge itu kalau di Hyundai aja model terbaru kami yang Ioniq 5 itu bisa sampai 450 km. 400 kilo. Betul, lebih dari 450 dengan standar pengukuran WLTP. Jadi itu harusnya bukan sesuatu yang jadi momok lagi. But then again, jadi abis dari kebiasaan, otomatis berikutnya adalah market edukasi. Nah, itu dia edukasi ya. Betul. Ini yang terus dijalankan oleh teman-teman Hyundai sampai sekarang untuk bisa Iya. meyakinkan mereka nih. Benar. Jadi dari kita pun juga pas pertama kali keluar mobil listrik, memang pertanyaan itu sangat beragam. Dari mulai ngecas di mana, berapa lama warranty baterai, kemudian berapa jarak yang bisa ditempuh, dan yang lebih penting lagi berapa lama ngecasnya. Nah, jadi memang edukasi-edukasi itu selalu kami lakukan. Belum lagi kalau tambah gini, kalau hujan bagaimana? Kalau kesiram air gimana? Kalau ngecas dalam kondisi baterai masih 80% aman nggak? Udah lama-lama jadi kayak kita ngomongin jadi benar-benar kayak handphone. Karena kan banyak sekali mitos-mitos gitu loh. Jadi otomatis dari sisi Hyundai Motors Indonesia memang yang selalu kami lakukan adalah edukasi. Edukasinya dari mana aja? Tentunya banyak banget. Dari kami bicara dengan rekan-rekan media, kami bicara melalui konsumen-konsumen, salesperson kami, sekaligus tentunya juga influencer-influencer ataupun content creator supaya mereka juga bisa bantu untuk saling mengkomunikasikan tentang mobil listrik. Oke, nah dari upaya-upaya edukasi ini seberapa signifikan sih perubahan yang sudah terlihat di masyarakat? Wow, oke. Mungkin kalau bisa dilihat dari situ bisa dilihat dari animo aja ya. Jadi boleh. misalnya, dulu kalau kita bicara segmen mobil listrik mungkin nggak ada pemainnya. Tapi pas Hyundai udah keluarin Kona sama Ioniq di tahun 2021 itu, sepanjang tahun itu kita tuh ibaratnya nguasain 87% segmen mobil listrik 100% by baterai. Itu ibaratnya kita jualan 600-an unit Per 2021 itu tahun ya, 2021 ya, oke. Dan yang lain-lainnya tuh jualan 693-an ya. Jadi kita benar-benar memang kayak majority. Dan yang paling menarik ketika akhirnya Hyundai Motors Indonesia dengan pabrik perakitan kami yang ada di Cikarang ya, kan pabriknya tuh biasanya kemarin cuma produksiin kereta dulu. Nah, bulan Maret kemarin kami mulai merakit Ioniq 5. Jadi Ioniq 5 yang mobil listrik itu diproduksi pertama kali di Indonesia. Baik. Dan ini tuh Wow. wow sekali, kalau menurutku juga ini langkah signifikan yang bisa dilakukan oleh anak bangsa, ikutan ngerakit mobil listrik pertama di Indonesia. Dan untuk Ioniq 5 sampai saat ini pemesanannya dari mulai bulan Maret kemarin itu ya sudah menginjak 3.500 unit. Wow. Itu baru Maret loh dikeluarin. Oke. Jadi bisa dilihat sesignifikan itu shifting penerimaan konsumen terhadap mobil listrik. Ditambah lagi juga bisa dilihat secara overall, semua kan mulai masuk ke mobil listrik. Jadi itu kan dia. menunjukkan bahwa ikannya ada. Nah, Ternyata. ayo kita masuk bikin kolamnya tambah besar gitu. Oh begitu ya, baik. Oke, nah Mbak Astrid, ngomongin soal harga kendaraan ini kan memang ya cukup cukup mahal begitu ya. Tapi apakah memungkinkan kedepannya nanti teman-teman Hyundai ini bakal memproduksi dengan harga yang lebih terjangkau supaya bisa lebih banyak tadi ikannya lebih banyak makan nih gitu. Tentunya kalau kita bicara tentang produksi akan sangat tergantung dengan teknologi dan juga berapa banyak pemain yang ada di sana.
Jadi misalnya kalau sekarang kita bicara mobil listrik, mungkin karena memang produsen ataupun juga pihak-pihak terkait yang berada untuk mensupport keberadaan si mobil ini juga belum sebanyak dengan para rekanan yang ikutan turun rembuk di internal combustion engine. Bagian terbesar dari mobil listrik itu sendiri kan sebenarnya baterai. Jadi untuk saat ini pun juga Hyundai Motors Indonesia bekerja sama dengan LG Chem, kami juga sudah mulai masuk untuk memikirkan hal tersebut, dan makanya kemarin itu sempat kan Bapak Jokowi meresmikan pabrik pembuatan sel baterai di Karawang. Di mana pabrik ini nantinya juga akan mulai beroperasi itu tahun 2024. Jadi tentunya harapan besar ya bahwa perlahan-perlahan makin banyak pilihan mobil listrik, dan tentunya tidak menutup kemungkinan untuk menawarkan mobil listrik untuk segmen-segmen yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi supaya lebih bisa itu makin ya. banyak yang Makin mengadopsi. banyak, Betul. Baik. Oke, nah mungkin boleh diceritain lagi nih Mbak Astrid soal apa saja inovasi-inovasi lain dari teman-teman Hyundai yang berkaitan dengan energi ramah lingkungan. Oke, kalau dari mobil Ioniq 5-nya sendiri ya, sebenarnya yang unik itu dari mobil Ioniq 5 ada beberapa material yang berada di interior mobilnya itu justru dari bahan-bahan daur ulang. Misalnya si jok. Jadi si joknya Ioniq 5 ini ada material di dalam jok itu yang justru diambil dari recyclednya PET bottle. Gitu. Jadi dari PET bottle ini itu setidaknya tuh ada sekitar 32 botol plastik yang disterilkan, dihancurin, udah gitu diparut jadi serpihan plastik, sampai akhirnya mereka serpihan ini tuh dicairin terus bisa dipintal. Wow. Jadi benang yang dipakai untuk kain pelapis anyaman yang kalau kita lihat mobilnya ya, ngeliat material joknya tuh kelihatan menarik banget, jadi bikin aksen yang unik gitu loh. Terus ditambah lagi juga ada beberapa misalnya kayak sisi pintu itu ada 100% kertas hoop yang HDPE yang didaur ulang. Jadi kertas ini tuh teksturnya ringan, kemudian hampir sama lah kayak kertas tradisional Korea gitu. Nah si pintu sama bantalan benturan atau crash pad dari Ioniq 5 itu juga dicat sama cat bahan alami. Jadi sebenarnya ada beberapa material di dalam Ioniq 5 sendiri yang memang diambilnya dari bahan-bahan daur ulang ini. Ya ini juga sampai salah satu bentuk sustainability ya yang dilakukan. Jadi nggak cuma dari memang mobilnya tidak mengeluarkan emisi, tapi juga menggunakan bahan-bahan material yang bisa dibilang Ramah lingkungan. hasil dari daur ulang gitu loh. Nah mungkin kalau kita lihat sendiri juga dari sisi manufacturing, jadi pabriknya Hyundai yang di Cikarang itu saat ini tuh ada area yang diisi oleh solar panel. Jadi solar panel ini mengalirkan energi listrik yang bisa dibilang menyumbangkan 30% kapasitas listrik untuk kebutuhan pabrik sehari-hari. Oh, sudah menggunakan energi baru terbarukan gitu. Iya, ya. betul. Ramah lingkungan nih semangatnya. Jadi nggak cuma produknya, tapi tempat untuk memproduksi produknya pun juga sudah dipikirkan supaya bisa memberikan satu wadah untuk juga ikut berperan aktif, ikut jaga lingkungan atau kan mengurangi hal-hal yang bisa mengganggu sustainability. Baik. Terakhir Mbak Astrid, bagaimana optimisme teman-teman dari Hyundai gitu ya ke depan soal nanti menuju era mobil listrik yang lebih masif? Oh, tentu saja kami sangat optimis. Optimis ya. Yakin pokoknya ya. Jadi memang optimis banget, dan saya maksudnya kami dari Hyundai ya, kami juga seneng gitu loh. Semakin banyak brand yang masuk untuk ikutan menawarkan produk mobil listrik, itu berarti semakin banyak orang yang akan melakukan edukasi tentang mobil listrik. Jadi sekolektif effort, karena sebenarnya kalau kita bicara soal edukasi nggak bisa cuma satu orang atau satu pihak aja yang bicara. Sebenarnya ini kan kolektif usaha bersama dari setiap stakeholder, nggak cuma dari kita yang brand, tapi juga dari rekan-rekan media, dari pemangku regulator ya, karena kan mereka yang juga sangat punya ini ya andil besar. Nah, semakin banyak brand yang masuk, otomatis semakin banyak yang melakukan edukasi. Semakin banyak orang yang mulai mengerti bahwa mobil listrik itu
mungkin dan bisa diadaptasi dan bisa juga benar-benar dipakai untuk menggantikan combustion engine. Ya mungkin memang tidak secara masif dalam artian dalam waktu 2 tahun Ya waktu atau cepet 3 tahun gitu kita ya. langsung kayak bilang nih, oh nanti berarti yang combustion engine udah ya nggak ada lagi ya di bumi Indonesia, ya nggak juga gitu. Tapi kan memang secara tren global semua berangsur-angsur menuju ke arah sana. Perlahan-lahan semua negara juga mengadaptasi untuk penggunaan mobil listrik supaya sama-sama bisa jaga lingkungan. Gitu ya. Pokoknya yakin, optimis Optimis percaya banget, ya. percaya. Buktinya dapat 3.500 booking kan? Ya itu sebuah contoh nyata ya Mbak Astrid, ya luar biasa. Betul, betul. Oke baik, terima kasih banyak atas waktu dan juga Sama-sama. obrolannya. Ini Mbak Astrid Aryani Wijana, Head of Marketing Department Hyundai Motors Indonesia. Thank you banget Mbak, mudah-mudahan Thank cita-cita you. baik kita semua bisa tercapai ya, menuju ramah lingkungan. Baik, dan tentunya pemirsa Ngopi Sore itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan beberapa perwakilan narasumber dari baik dari Hyundai, kemudian ada Toyota dan juga ada Wuling ya. Jangan lupa untuk saksikan terus Ngopi Sore setiap akhir pekan pukul 4 sore. Saya Dewi Jihan pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Sore selanjutnya.